Shalom, salam damai sejahtera bagi Bapak, Ibu, dan Saudara dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pada hari ini kita akan merenungkan kembali firman Tuhan yang bertemakan Tuhan adalah terang. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, pada hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar apa yang kami dengarkan dapat bermanfaat bagi hidup kami sekarang dan khususnya di masa-masa yang sulit, masa-masa pandemi ini. Tuhan kasihani kami dan berkatilah kami. Kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran kami. Di dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa bersyukur. Amin. Pada hari ini kita akan membaca dari Injil Yohanes pasal 8 ayat 12-20. Demikian firman Tuhan. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku." Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapakmu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dengan dekat perbendaharaan, waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Bapak, Ibu, Saudara dalam Kristus, kita tahu bahwa pengajaran Tuhan adalah pengajaran yang berasal dari Bapa di surga. Bapa mengutusnya untuk menyatakan pengajaran tentang kerajaan Allah. Dan di dalam ayat ini, Tuhan sedang mengajar orang-orang banyak, termasuk di sana ada orang-orang Farisi yang duduk mendengar di bait Allah. Dan Tuhan menyatakan bahwa akulah terang dunia. Ego eimi, akulah, I am, present tense yang ada sebagaimana adanya, yang menyatakan bahwa dia adalah terang. Terang. Kalau kita memahami tentang kata terang ini, kita bisa tahu dengan mudah di dalam konteks kita saat ini. Terang berarti ketiadaan gelap. Kalau kita kaitkan dengan konteks penciptaan, maka kita tahu bahwa Tuhan menciptakan terang. Dan ada terang di langit. Ada benda-benda penerang, baik malam maupun siang. Kalau di dalam konteks kejatuhan, terang ditelan oleh kegelapan, atau sesungguhnya dunia di dalam kegelapan, ketiadaan terang. Mungkinkah ada ketiadaan terang? Tidak mungkin. Karena benda langit masih ada. Dunia dan seluruh isinya masih di dalam penerangan. Tetapi kegelapan yang dimaksud di sini berarti tidak adanya kehidupan yang benar, yang suci, yang adil. Kalau kita masuk ke dalam konteks penebusan, Tuhan mengatakan bahwa Dia adalah terang. Terang yang sesungguhnya telah datang. Terang yang menyinari hati manusia. Artinya dalam konteks ini bukan hanya berbicara tentang benda-benda langit sebagai benda penerang atau yang memantulkan cahaya seperti bulan, atau semesta yang ada terangnya itu sendiri sebagai ciptaan, tetapi ini berkaitan dengan diri pribadi dari Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang menyatakan bahwa Dia adalah terang, terang dunia yang menerangi hati manusia yang ada dalam kegelapan. Artinya hati manusia diliputi oleh dosa, kejahatan, pemberontakan kepada Tuhan. Menyingkirkan, meniadakan, atau berupaya untuk meninggalkan terang. Walaupun tidak mungkin terjadi. Karena memang Tuhanlah yang memberi hidup.
tapi hati mereka yang jahat dalam kegelapan. Kalau kita pikir, kita renungkan, kita simak dengan cermat keadaan gelap, maka semua yang berwarna menjadi gelap, menjadi tidak jelas warnanya. Semua dianggap hitam, dianggap tidak memiliki perbedaan. Namun, kalau kita lihat sesuatu dalam terang, kita bisa mengetahui warna, tempat, posisi, dan segala yang berkaitan di dalam ruang itu. Terang itu bercahaya, memancarkan cahaya yang keluar dari dirinya, yang memberikan kekuatan ekspansi yang menerobos ruang, sehingga kita dengan mata dapat menyaksikan apa yang ada di sekitar kita. Dalam teks ini, Tuhan Yesus memberikan penegasan kepada kita, "Akulah terang, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan." Di sini berkaitan dengan hidup. Hidup yang kita jalani. Apakah hidup kita mengikut Tuhan, menjalankan kehendak Tuhan seumur hidup kita? Kalau kita tidak mengikut Tuhan, kita ada di dalam gelap. Artinya berada di dalam ketidakbenaran, ketidakadilan, ketidaksucian. Selain itu, jelas sekali bahwa berjalan dalam kegelapan berbeda dengan mengikut Tuhan. Ada dua hal yang sangat penting dijelaskan di sana. Mengikut Tuhan ada di dalam terang. Sedangkan tidak mengikut Tuhan ada di dalam kegelapan. Dunia ini, khususnya manusia, terbagi atas dua kelompok ini. Kelompok anak-anak terang yang mengikut Tuhan Yesus, dan kelompok anak-anak gelap yang mengikut dunia, yang memberontak kepada Tuhan. Jadi siapapun kita yang tidak mengikut Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, dan Tuhan sudah memberikan penegasan kepada dunia, kepada para pendengarnya pada waktu ia mengajar di Bait Allah, bahwa dia diutus oleh Bapa. Dia berasal dari Bapa. Dia nanti akan kembali kepada Bapa. Dan orang-orang dunia, orang-orang dalam kegelapan, seperti yang saya katakan, tidak tahu, tidak kenal, tidak memahami siapa Yesus, karena di dalam kegelapan. Seperti yang saya jelaskan bahwa kalau ada di dalam kegelapan, kita tidak bisa membedakan warna apapun, bahkan jalan kita pun kita tidak tahu apakah itu menuju kepada kebinasaan, kesusahan, penderitaan, kesulitan, jurang maut. Kita tidak pernah tahu, betul-betul tidak ada penjelasan di sana. Semuanya gelap, semuanya mencekam. Tapi kalau di dalam terang kita memiliki kekuatan, karena kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kita dapat merespon apa yang ada di sekitar kita dengan tepat. Dan kita di dalam terang itu, kita bukan sekedar mengikut terang, tetapi kita ada di dalam terang. Kalau kita ada di dalam terang, apapun yang sedang terjadi pada diri kita, kita mendapatkan pengertian yang tepat. Orang-orang Farisi tidak percaya akan hal itu, lalu mengusahakan dengan sebuah konsep kesaksian. Artinya, apa yang Tuhan katakan itu dianggap tidak benar. Tuhan memberikan penegasan, memberikan pengarahan yang tepat, bahwa dia diutus oleh Bapa, bahwa dia memberikan kesaksian itu dengan tepat, dan merujuk kepada suatu kesaksian itu dianggap sah kalau ada dua saksi. Tuhan mengatakan ada Bapa dan dirinya sebagai saksi akan terang itu. Ini penting Bapak Ibu Saudara, kesaksian kita. Kita ingin menunjukkan bahwa dunia dalam kegelapan, kita di dalam terang. Kita harus menyaksikan kehidupan yang ada di dalam terang. Apa sih yang menunjukkan bahwa kita ada di dalam terang? Tentu kita tahu dan kita mengerti, dan kita memberikan suatu keputusan yang tepat, apa itu benar, apa itu salah, apa itu baik, apa itu jahat. Dan kita tentunya akan memberikan diri untuk berada di dalam kebenaran, di dalam kebaikan, tidak di dalam kesalahan atau kejahatan. Dengan demikian, anak-anak terang akan menjadi saksi di dalam hidupnya, juga anak-anak dalam kegelapan menunjukkan kesaksian kegelapannya. Jadi ada dua kelompok, anak gelap, anak terang. Sebagai anak-anak terang, karena kita memahami dengan benar, dengan baik, apa itu hidup di dalam terang, maka segala hal yang berkaitan dengan hidup kita harus pikirkan, apakah kita melakukan ini dan itu
mengambil keputusan, bertutur kata itu benar, apakah apa yang kita kerjakan itu baik dan berguna. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan suatu pengertian bahwa ini benar dan itu adalah tidak benar, bahwa ini baik dan itu adalah jahat. Tentulah ada alat ukurnya. Ukurannya apa? Ukurannya adalah terang itu sendiri. Siapa? Kristus. Kristus, anak Allah, sang terang itu. Sedangkan kegelapan, ukurannya apa? Untuk menunjukkan bahwa mereka itu benar dan baik. Tentu tidak ada. Nah, kita karena ada ukurannya, ada standarnya, ada contohnya yang real, maka kita ikuti terang itu. Hidupnya Tuhan, cara berpikirnya, cara menjalankan hidup dan kehidupannya, bagaimana dia mengasihi, bagaimana dia menolong orang, bagaimana dia mengajar, mendidik, memberikan kepada murid-muridnya contoh yang relevan dalam konteks waktu itu. Demikian juga kita, sebagai anak-anak terang, kita juga harus memproyeksikan terang itu di dalam hidup kita dan melalui kita, sehingga kita sungguh-sungguh dapat memberikan contoh hidup yang terang, jujur, adil, benar, baik kepada orang lain. Orang lain akan lihat apakah kita ada di dalam terang atau ada di dalam gelap. Dan itu yang disaksikan. Kesaksian yang benar adalah kesaksian hidup kita yang ada di dalam terang. Bukan sekedar kata-kata atau tindakan saja, tapi sekaligus kata dan tindakan menyatu di dalam hidup kita. Apa yang kita katakan dengan benar, kita lakukan juga dengan benar. Ada korespondensi antara apa yang kita pikirkan dengan apa yang kita lakukan. Kemudian antara yang kita pikirkan dan lakukan itu di rumah, di kantor, di sekolah, di kampus, dalam perjalanan itu semuanya sinkron, koheren, tidak kontradiksi. Jangan pula di rumah seperti orang yang begitu baik, tapi di kantor, di kampus, di sekolah, di dalam perjalanan kita jadi anak gelap, kita hidup melakukan hal yang buruk, atau sebaliknya. Di kantor seperti orang yang suci, yang baik, yang adil, tapi di rumah berkelahi dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak, dengan kakak, dengan adik, dengan seisi rumah, dengan tetangga. Kan itu namanya orang-orang yang munafik. Sesungguhnya hidup sebagai anak terang tidak demikian. Hidup sebagai anak terang dimanapun dia membawa terang, terang Kristus. Karena kita tidak memiliki terang lagi, karena di dalam dosa, sehingga kita harusnya di dalam Kristus kita berada di dalam terang dan kita membawa terang Kristus kemanapun, dimanapun. Jadi di sini kita bisa menyaksikan perbedaan anak-anak terang dan anak-anak gelap. Dan di sini bukan berkaitan dengan hal-hal fisik, tetapi karakter. Karakter yang betul-betul kita tunjukkan kepada dunia. Tentulah ketika Tuhan mengajar di Bait Allah ini, banyak orang yang suka dan tidak suka. Kita tahu hal itu. Ketika kita di dalam dunia saat ini, ketika kita menyampaikan kebenaran, hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam terang itu, terang yang sesungguhnya itu, yang menerangi semua orang, kita ada di dalamnya, tidak semua orang suka. Dan kita tahu tidak semua orang senang. Karena apa yang kita sampaikan di dalam kesaksian kita, banyak orang yang senang, tapi juga banyak orang yang tidak suka. Contohnya orang-orang Farisi ini. Padahal dia beragama, tapi tidak hidup di dalam terang yang sesungguhnya. Tidak semua yang beragama itu hidup di dalam terang. Hati-hati, karena di dalam surat Paulus kepada jemaat Korintus pun dituliskan, malaikat yang jatuh itu, yaitu iblis, bisa menyamar jadi malaikat terang. Seolah-olah dia terang, padahal dia adalah iblis di dalam kegelapan. Bagaimana mungkin ada dari kegelapan muncul terang? Bukankah terang itu yang menelan kegelapan? Tapi kegelapan tidak bisa menelan terang. Kegelapan itu ketiadaan terang. Karena itu tidak mungkin selamanya penyamaran iblis menjadi malaikat terang itu dapat bertahan. Kecuali memang komunitas seperti itu adalah komunitas di dalam kegelapan. Kita hidup di dalam terang. Ketika kita hadir di suatu komunitas, rumah, kampus, pekerjaan, masyarakat, di sekolah, dimanapun, kita akan memberikan cahaya terang itu. Kebaikan, kebenaran, keadilan, kesucian, seluruh karakter kita memancar luas sampai ke lubuk hati. Sehingga orang lihat, orang menyaksikan. Namun demikian, seperti yang saya sudah katakan tadi di awal, bahwa
Tidak semua orang suka dengan hidup dalam terang, karena memang hatinya di dalam kegelapan. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Kristus, mari kita renungkan, apakah kita hidup di dalam terang atau hidup di dalam kegelapan? Tuhan sudah menyatakan, akulah terang dunia. Tidak ada yang lain. Tidak ada manusia, nabi, rasul, pendiri agama, atau siapapun yang berani berkata, aku adalah terang. Siapakah terang? Allah itu sendiri. Yesus mengatakan, aku adalah terang. Berarti Tuhan dengan sendirinya menyatakan, akulah terang, akulah Allah itu sendiri. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, Yesus tidak pernah berkata bahwa dia adalah Tuhan, pasti itu ajaran dari kegelapan, dari si setan. Tuhan sudah mengatakan, akulah terang dunia. Itu menggambarkan bahwa dia adalah Allah. Dia setara dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Jadi sampai di sini perenungan kita, Bapak, Ibu, Saudara. Mari kita pikirkan ulang. Kita refleksikan. Apakah kita sudah hidup di dalam terang Tuhan, atau kita masih di dalam kegelapan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan hari ini. Firman-Mu mengajarkan kami untuk mengikut-Mu, karena Engkau ya Tuhan adalah terang dunia. Di dalam-Mu ada terang yang sesungguhnya, dan Engkau adalah terang itu. Ajari, bimbing kami untuk masuk ke dalam terang itu. Bimbing kami dan arahkan kami supaya kami hidup memuliakan Tuhan. Dimanapun berada, kami tetap menjadi anak-anak terang. Sebagai anak-anak terang, kami mau membawa damai sejahtera, kebenaran, keadilan, kesucian, kebaikan-Mu di rumah, di kampus, di sekolah, dalam pekerjaan, dalam aktivitas kami dalam masyarakat, dan dimanapun. Tolong kami, sertai kami. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.